Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, ini tentu saya baca yang lalu-lalu dulu ya. Pekan lalu ini ada pertanyaan tersisa. Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam? Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan, ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar Abu Bakar meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Quhafah. Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya yang sudah mengeluarkan warna putih, gitu kan? Itu boleh saja dilakukan. Tapi kalau fadilah tadi, Allahu alam secara zahir hadis, memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih, ya. Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud? Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat dan seperenamnya untuk tidur lagi. Kalau jamnya, Allahu alam, ya, tepatnya ya. Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud alaihissalam tradisi beliau itu beliau tidur dulu habis isya, kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya, tapi dibagi ya. Kalau kita bagi malam itu menjadi 1/6, jadi 6 waktu antara isya sampai subuh, nah itu berarti dibagi 6 saja. Kira-kira berapa jam tuh? Mulai isya misalnya kayak kita sekarang anggap jam 8, 9, ya. 9, 10, 11, 12, kemudian tambah 4 jam setelahnya, gitu kan? Berarti 8 jam kurang lebih, ya, 8 jam. Maka ini yang dimaksud dengan 1/6 dibagi 6 waktu itu, 8 jam dibagi 6, ya, itu baru dihitung 1/6-nya. Beliau tidur di awal, ya, di 1/6-nya itu, kemudian beliau bangun setelahnya di waktu 1/6, ya. Misalnya kalau 8 jam dibagi 6 itu mungkin 1 jam sekian, ya, dianggap 1 jam sekian, ya, 1 jam mungkin 10 menit atau 15 menit. Berarti seperti itulah beliau tidur, lalu beliau bangun, kemudian beliau sholat, habis itu beliau tidur lagi, ya. Jadi beliau itu dalam semalam bisa 3 kali tidur dan 3 kali sholat. Allahu alam, itu yang dimaksud. Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Apakah ada tuntunannya membaca sehabis sholat asar atau subuh? Apakah benar membaca Al-Waqi'ah 3 kali sehabis sholat asar untuk istri akan membantu istrinya mendapatkan rezekinya mudah? Ini Allahu alam, yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan Al-Waqi'ah bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam buku-buku yang berbicara tentang fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ini memang hadis yang lemah dan tidak dipakai oleh para ulama. Jadi tidak benar lah kalau dikatakan surah Al-Waqi'ah bisa mendatangkan rezeki bagi suami atau istri. Apalagi ini ditentukan setelah selepas sholat asar atau sholat subuh. Ditunjukkan juga jumlahnya 3 kali. Ini malah tambahan dari hadis. Jadi tidak ada hadisnya memang sama sekali. Yang ada hadisnya memang yang lemah itu adalah surah Al-Waqi'ah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah dia akan mendapatkan atau dibukakan pintu rezekinya. Tidak disebutkan waktu subuh atau asar. Itu pun kalau dianggap bisa dipakai. Tapi ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ditambah lagi dengan dibaca 3 kali habis asar untuk istri bisa membantu suaminya, ini sama sekali tidak pernah ada panduan di dalam, ya, sunnah Nabi SAW. Apakah termasuk bid'ah jika kita melakukan amalan-amalan seorang ustadz agar menyampaikan hajatnya selama 40 hari? Semisal baca surah Yasin, surah Waqi'ah, tahajud, la haula wala quwata illa billah 300 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dan lainnya, bolehkah melakukan sebagai usaha berdoa? Jadi sini saya perlu rincikan dulu, ya, perlu dirincikan terlebih dahulu.
Kalau seandainya apa yang ditentukan oleh ustadz tersebut sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah tentukan jumlahnya, tidak pernah tentukan jenis ibadahnya, maka bid'ah. Tapi kalau misal Nabi SAW mengatakan saya beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Lalu ada orang amalin tuh, saya mau amalin deh. Sekarang tiap hari saya baca begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin setelah berjalan sebulan 2 bulan Allah mudahin sembuhin penyakit saya. Nggak ada masalah. Itu termasuk dalam bertawassul dengan amal soleh yang dibolehkan. Karena memang kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Yang tidak boleh kayak tadi misalnya membaca surah Yasin secara khusus atau la haula wala quwata illa billah 300 kali sementara Nabi tidak pernah tentukan seperti itu. Maka tidak boleh seseorang membuat-buat apa yang Nabi kita Muhammad SAW tidak anjurkan, tidak ajarkan. Tapi sekali lagi bertawassul dengan amal soleh yang pernah dituntun oleh Nabi SAW boleh, nggak ada masalah itu. Ustadz, kalau kita sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, bagaimana hukumnya? Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu ya. Kalau dia sudah sampai salam, tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya, ini cukup insya Allah. Ini lihat nih, masya Allah. Ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya, belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat. Tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir. Sampai selesai salam, sudah selesai salam dia nggak tahu. Ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu, karena dia memang berijtihad awalnya, dia tidak tahu, gitu kan? Dia tidak tahu. Maka tidak ada masalah, dianggap orang yang tidak faham atau lupa, gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan. Ya. Kalau pas lagi puasa, ada teman atau kerabat atau pasangan anda pas lagi makan, anda tahu dia puasa, jangan tiba-tiba dikagetin ya. Weh kamu gak puasa, kesian nanti keselak. Biarin aja makan, gak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasut, enak bener orang ini sudah makan 2 piring. Nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum padanya, gitu kan? Jadi nggak usah diingatin, biarin aja, nggak ada masalah. Itu kan? Memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah, gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit, maka bergerak aja, nggak usah berhentiin sholat, bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia, kanan dikit, kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis ya, jangan lawan jenis dipegang pundaknya, nggak boleh. Di luar sholat aja nggak boleh, bagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan ke kanan sedikit mas, ini salah, ini mbak harus ke kiri, kan? Diberikan syarat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka nggak ada masalah. Ini apa ini, kok tes printing begini? Hah? Ini siapa yang kirim ke saya nih? Oh belakangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pada tahun 2008 saya melaksanakan ibadah haji dari Saudi Arabia karena saya bekerja di kota Riyadh. Pada saat melaksanakan mabit di Mina, rombongan kami tidak mabit di Mina namun di wilayah Aziziyah. Ini kayaknya sudah pernah saya baca ya, yang lalu ya. Saya sudah mengatakan Aziziyah itu tidak masuk wilayah Mina dan harusnya jemaah haji mabit di Mina. Ini sudah saya jawab yang lalu. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka,
kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuman kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwah sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudhu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Nggak ada aib di situ, malah bagus. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya. Kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan itu, saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul dia cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang, ditaruh jalan di tanah, yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia, jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya, tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar, bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras, gitu kan? Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, tidak mengganggu. Dan ini memang sunnah Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya.